Pernah nggak sih Anda ngebayangin nemuin harta karun tapi di tempat yang nggak kepikiran sama sekali? Kayak misalnya nemu lukisan mahal gitu di balik lukisan murah di pasar loak. Nah, di dunia investasi, ternyata ada loh strategi yang mirip-mirip gitu. Hari ini kita bakal coba telusuri salah satu strategi investasi awal Warren Buffett yang, wah, menarik banget. Ini dari masa-masa awal kemitraannya. Sumber kita bab 9 dari buku Warren Buffett's Ground Rules. Judulnya aja udah bikin penasaran. Dempster Diving, The Asset Conversion Play. Kita bakal bedah kasus beneran, Dempster Mill Manufacturing Company. Ini tuh bukan sekedar, beli saham murah terus tunggu naik, bukan. Ini lebih dalam, tentang gimana ngelihat nilai yang orang lain nggak lihat, terus ngambil alih kendali, dan aktif ngubah aset yang tidur jadi duit beneran. Misi kita nih ya, pengen paham gimana sih caranya Buffett berburu harta karun di Dempster, dan apa pelajaran penting buat Anda semua. Siap ya, kita bongkar. Tepat sekali. Ini contoh klasik banget dari apa yang dalam istilah Buffett itu namanya control situation. Jadi situasinya itu berkembang dari yang awalnya cuma general private owner ya, istilahnya saham murah biasa gitu. Kita bakal lihat nih gimana analisis kuantitatif yang teliti banget soal aset digabung sama tindakan manajemen yang aktif, bahkan bisa dibilang radikal, ternyata bisa hasilin untung gede banget. Padahal perusahaannya kalau dilihat dari luar ya biasa aja, malah kayaknya bermasalah gitu. Fokus kita di sini tuh ke metode sama prinsip di balik suksesnya ini, yang ada di bab 9 itu. Oke, mari kita mulai petualangannya. Kita mundur nih ke tahun 1956. Coba bayangin deh, Buffett waktu itu masih muda banget, umur 25 atau 26 tahun. Lagi serius banget tuh ngubek-ubek halaman buku Moody's Manual. Itu kayak, ensiklopedi tebel isinya data ribuan perusahaan gitu. Tiba-tiba matanya nangkep satu nama yang nggak gitu terkenal, Dempster Mill Manufacturing Co., perusahaan kecil lah. Yang bikin dia berhenti apa coba? Sahamnya itu baru aja anjlok 75% setahun sebelumnya. Gila kan? Buat orang lain mungkin udah, wah bahaya ini. Tapi buat Buffett muda, mungkin malah lampu hijau. Iya, dan yang bikin Buffett tertarik, ini penting nih. Bukan karena potensi bisnisnya bakal bagus atau produknya keren. Bukan, ini murni kuantitatif. Kental banget gaya mentornya Benjamin Graham. Dempster itu dijual di harga yang jauh di bawah nilai modal kerja bersihnya, net working capital. Itu kan aset lancar kayak kas, piutang, persediaan, dikurangi semua utang lancarnya. Harganya bahkan lebih murah lagi dibanding nilai buku perusahaannya. Nah ini ciri khas banget dari kategori investasi yang Buffett sebut General's Private Owner, atau yang belakangan lebih dikenal cigar butt investing. Cigar butt, puntung cerutu ya? Jadi kayak nemu puntung di jalan, kelihatannya udah habis, tahunya masih ada sisa satu isepan gratis gitu. Haha, iya persis gitu analoginya. Menguntungkan tapi ya cuma sekali itu aja. Jadi si Dempster ini secara statistik, lihat angkanya aja di neraca udah kelihatan murah banget. Kayaknya. Jangan cuma lihat cerita bagus atau potensi tumbuh. Kadang nilai gede itu justru ngumpet di perusahaan yang ya mungkin agak ngebosenin atau lagi diabaikan pasar, tapi angkanya nunjukin diskon gede banget ke asetnya. Betul. Buffett ngelihat potensi nilai di saat pasar cuma lihat masalah. Dia mulai deh kumpulin saham Dempster. Beli di harga rendah banget, mulai dari $17 per lembar. Tapi prosesnya ini nggak buru-buru loh. Dia lakuin pelan-pelan, bertahap, selama beberapa tahun malah, dari 1956 sampai 1961. Sumber kita ini juga nyorot salah satu prinsip Buffett waktu itu. Justru bagus kalau harga sahamnya diem aja, atau malah turun pas kita lagi ngumpulin. Kenapa? Kenapa tuh? Ya karena bisa beli lebih banyak lembar saham dengan modal yang sama kan? Oh iya, bener juga ya. Ini kebalikan sama kebanyakan orang yang panik kalau harga turun. Oke, jadi dia terus beli nih selama bertahun-tahun. Terus gimana? Nah, pembelian bertahap ini bikin status investasi Dempster buat Buffett jadi berubah. Dari yang tadinya cuma general, saham murah biasa, jadi control situation, situasi kendali. Ini kejadian pas Buffett Partnership Limited atau BPL, itu wadah investasinya dia, berhasil ngumpulin porsi saham yang gede banget. Agustus 1961, BPL udah jadi pemegang saham mayoritas, nguasain sekitar 70% saham Dempster, harga beli rata-ratanya mereka itu sekitar $28 per lembar. Artinya, mereka udah pegang kendali penuh sekarang. Wah, 70% saham. Gede banget itu. Tapi balik lagi nih, kenapa sih Dempster bisa semurah itu? Kok bisa harganya di bawah modal kerja bersihnya?
Emang masalahnya apa sih? Masalahnya lumayan banyak dan cukup mendasar. Kayak yang dianalisis Buffett di bab 9 itu, pertama, manajemennya dianggap kurang efektif, kurang greget gitu. Kedua, industrinya sendiri, alat pertanian sama sistem air itu lagi susah waktu itu, lagi lesu pasarnya. Akibatnya yaitu penjualan Dempster datar aja bertahun-tahun. Terus labanya dibanding modal yang dipakai kecil banget, tipis untungnya. Padahal anehnya, nilai buku per sahamnya itu lumayan tinggi loh, sekitar $75. Jadi ada gap besar antara nilai di buku sama kinerja aslinya. Nah, ini dia nih titik baliknya ya. Pas Buffett udah pegang kendali, fokusnya gimana? Apa langsung benerin penjualan gitu? Justru ini insight kunci kedua yang menarik. Begitu kendali penuh di tangan, fokus Buffett geser total. Harga saham Dempster yang naik turun di pasar saham itu jadi nggak penting lagi buat dia. Udah nggak relevan. Fokus utamanya sekarang pindah ke nilai intrinsik bisnisnya. Dan lebih spesifik lagi, ke nilai real aset-aset perusahaan itu kalau dijual atau dilikuidasi. Nah, disinilah permainan konversi aset dimulai. Dia udah nggak peduli lagi sama Mr. Market mau ngomong apa hari ini, karena nasib investasi ini udah di tangannya sendiri. Oke, fokus ke nilai aset ya. Tapi tadi kan disebut nilai bukunya $75, sementara dia beli rata-rata $28. Apa Buffett langsung percaya aja gitu sama angka 75 itu? Wah, nggak sama sekali. Disinilah kita lihat penerapan valuasi aset ala Graham yang super konservatif. Ini tema penting di bab 9. Buffett nggak nelen mentah-mentah angka $75 itu. Dia malah ngitung ulang dengan hati-hati banget. Pakai estimasi yang pesimis. Kira-kira berapa sih duit beneran yang bisa didapat kalau aset-aset ini dijual cepat saat itu juga? Ini sesuai sama filosofinya yang dikutip di awal bab itu kan. Kami cari margin untung yang lebar, kalau kelihatan tipis aja kami lewatin. Penilaian konservatifnya kayak gimana tuh contohnya? Di buku sumber kita kan ada rinciannya ya, di Appendix D. Betul, ada detailnya. Mari kita intip dikit resep dia nilai aset, biar kebayang konservatifnya kayak apa. Uang tunai ya jelas 100% nilainya. Tapi piutang usaha, tagihan ke pelanggan, itu cuma dihargai 85 sen per dolar. Udah diskon 15%. Nah yang lebih parah lagi, persediaan barang, inventory. Meskipun di buku dicatat sesuai biaya belinya, Buffett cuma nilai sekitar 60-65 sen per dolar. 60-65 sen. Itu diskonnya hampir 40% dong. Gede banget. Gede banget. Aset lain kayak biaya dibayar di muka, lebih parah lagi, mungkin cuma 25 sen per dolar. Wow, gila sih diskonnya. Bener-bener nggak mau terlalu optimis ya dia. Tujuannya apa sih nilai serendah itu? Tujuannya yaitu tadi, buat datak margin of safety, batas keamanan yang tebel banget. Dengan diskon segede itu, Buffett ngitung nilai bisnis real Dempster berdasarkan aset likuidasi konservatifnya, itu cuma sekitar $35 per lembar saham di akhir 1961. Ingat, dia beli rata-rata di $28. Jadi meskipun jauh di bawah nilai buku $75, angka $35 ini masih ngasih bantal yang lumayan nyaman di atas harga belinya. Jadi ada ruang buat kalau estimasinya meleset atau kondisi pasar makin jelek. Nah, ini insight kunci ketiga. Jangan percaya buta sama nilai buku, apalagi pas kondisi susah. Fokus ke nilai likuidasi aset yang super konservatif buat ngelindungin modal Anda. Sempat kepikiran analogi bagus dari Profesor Greenblatt nih. Mungkin nggak pas banget soal Dempster, tapi idenya mirip. Katanya, bayangin Anda punya bisnis tiket final World Series. Di buku, nilai tiketnya ya harga beli. Tapi nilai aslinya, wah tergantung banget kondisi di luar tim favorit kayak Yankees masuk final apa enggak. Kalau nggak masuk, ya nilai tiketnya anjlok. Sama kayak aset perusahaan, nilainya itu tergantung kondisi real, bukan cuma angka di kertas. Analogi yang pas banget itu buat ngegambarin poin ini. Nah, setelah Buffett pegang kendali dan udah punya hitungan nilai aset real yang konservatif, $35 per saham, langkah selanjutnya apa? Langkah berikutnya ya gimana caranya mewujudkan nilai $35 itu jadi kenyataan. Punya aset aja kan nggak cukup kalau asetnya tidur atau nggak ngasilin apa-apa. Dia butuh orang buat ngejalaninnya, butuh eksekutor. Nah, di sini muncul nama Harry Botle ya. Siapa tuh dia? Perannya apa? Tepat sekali. Bulan April 1962, Warren Buffett ngerekrut Harry Botle buat jadi CEO Dempster. Si Botle ini emang dikenal sebagai spesialis turnaround. Manajer jagoan lah buat balikin keadaan perusahaan yang lagi sekarat. Buffett sendiri, di surat ke mitranya, sampai ngejulukin Botle ini Man of the Year. Saking hebatnya kerjanya di Dempster.
Man of the Year. Wah, pasti aksinya keren banget nih. Apa aja yang dilakuin botol? Botol ini geraknya cepet dan tegas banget. Sumber kita nyatet beberapa aksinya yang lumayan dramatis tapi efektif. Buat ngatasin masalah inventaris yang numpuk nggak karuan, dia bikin aturan unik. Dia ngecat garis putih di dinding gudang. Terus dia bilang ke manajer, kalau tumpukan barang lewat garis itu, karyawan di bagian itu bakal dirumahin. Hah? Serius? Dirumahin? Ekstrim juga ya pendekatannya. Mungkin kedengaran ekstrim, tapi pesannya jelas banget. Inventaris harus turun sekarang juga. Langsung to the point gitu ya. Terus apa lagi? Selain itu, botol juga pangkas biaya habis-habisan di semua lini. Aset atau pabrik yang nggak produktif ya dijual aja. Terus pemasaran sama penjualannya juga dirombak total. Fokusnya udah jelas, ubah aset nggak guna jadi duit tunai secepat mungkin. Ini insight kunci keempat. Punya kendali dan tahu nilai aset itu belum cukup. Perlu ada manajemen yang kompeten dan berani ambil tindakan tegas buat ngebuka nilai itu. Terus gimana hasilnya? Berhasil nggak tuh gebrakan botol? Hasilnya wah luar biasa dan cepet banget. Ini nunjukin efektifnya pendekatan Bottle dan strategi konversi aset Buffett. Gak butuh waktu lama, aset mati kayak tumpukan inventaris itu berhasil jadi duit tunai. Angkanya aja udah kelihatan banget bedanya. Inventaris turun dari 4,2 juta dolar akhir 1961, jadi cuma 1,9 juta dolar akhir 1962. Lebih dari separuh hilang dalam setahun. Neraca Dempster itu berubah total. Dari yang tadinya kasnya tipis banget, 166 ribu dolar, terus utang banknya gede, 2,3 juta dolar. Akhir 1962, kas sama investasinya malah jadi banyak, sekitar 1 juta dolar, terus utang banknya kecil banget, 250 ribu dolar. Bener-bener putar balik neraca yang dramatis. Transformasi gila dalam setahun? Terus di mana nih ngaruh ke valuasi Dempster versi hitungan Buffett? Naik dong! Naik signifikan. Akibat perubahan neraca tadi, valuasi konservatif Dempster versi Buffett melonjak. Dari sekitar 35 dolar per lembar akhir 1961, jadi sekitar 51 dolar per lembar akhir 1962. Dan yang paling menarik dari 51 ini adalah isinya. Sekitar 35 dolar itu ternyata dari portofolio surat berharga yang sekarang dimiliki Dempster. Itu hasil dari aset yang dijual jadi kas, terus kasnya diinvestasiin lagi sama Buffett. Sisanya cuma sekitar 16 dolar dari nilai bisnis manufakturnya. Jadi Dempster ini secara efektif udah berubah. Dari perusahaan manufaktur jadi kayak perusahaan induk investasi gitu, mirip BPL sendiri. Wah, jadi nilai utamanya udah bukan dari pabriknya lagi ya, tapi dari hasil investasi aset yang dijual. Terus langkah terakhirnya apa nih? Langkah pamungkasnya, ya jual sisa bisnis manufakturnya itu sebagai going concern, bisnis yang masih jalan, ke pihak lain. Ini berhasil dilakuin akhir 1963. Nah, dengan dijualnya bisnis intinya, sisa aset perusahaan yang udah jadi kas sama surat berharga bisa dibagikan ke pemegang saham, termasuk BPL. Prosesnya juga diatur biar pajaknya efisien. Untung yang diterima pemegang saham kena pajak capital gain jangka panjang yang tarifnya lebih rendah waktu itu. Dan hasil akhirnya buat para pemegang saham, berapa nilai yang mereka dapat jadinya? Hasil akhirnya mantap banget. Pemegang saham termasuk BPL itu berhasil dapat nilai sekitar 80 dolar per lembar saham dari investasi Dempster ini. 80 dolar? Padahal tadi belinya rata-rata cuma 28 dolar ya? Iya, dari 28 dolar jadi 80 dolar. Untungnya hampir 3 kali lipat dalam waktu sekitar 2,5 tahun sejak mereka pegang kendali penuh. Benar-benar hasil fantastis dari strategi nyelam aset ini. Gila, dari 28 dolar ke 80 dolar. Warren Buffett pasti belajar banyak banget nih dari pengalaman ini. Apa aja pelajarannya yang dia bagi menurut sumber kita? Iya, bab 9 nyatat beberapa pelajaran penting dari kasus Dempster ini, dan ini relevan banget buat Anda pertimbangkan. Pertama, investasi modal gini, yang sampean ngambil alih terus turnaround, butuh sabar luar biasa, prosesnya panjang, bisa tahunan. Kedua, kayak yang tadi udah dibilang, justru bagus kalau harga sahamnya datar atau turun pas kita lagi ngumpulin. Ketiga, pentingnya jaga rahasia pas lagi akumulasi saham, biar nggak ada yang ikut-ikutan naikin harga. Dan keempat, hasil investasi itu harus dilihat jangka panjang. Minimal 3 tahun kata Buffett waktu itu, bukan per bulan atau per tahun. Oke, ini pelajaran klasik yang berharga. Tapi kan ini kejadiannya tahun 50-an, 60-an ya. Buffett masih ngelola dana kecil, bisa ambil alih perusahaan. Relevansinya buat Anda gimana nih?
investor retail hari ini. Kan nggak mungkin kita beli 70% saham perusahaan sendirian. Nah, meskipun zaman udah beda, ada prinsip dasar dari kasus Dempster yang tetap relevan banget. Pertama, kasus ini nunjukin pentingnya melihat lebih dalam dari sekedar laporan laba rugi. Fokus juga ke neraca. Kadang nilai terbesar itu ngumpet di asetnya, bukan di potensi untungnya. Jadi, Anda perlu belajar juga cara nilai aset, gaya Graham Buffett ini, jangan cuma fokus ke valuasi pendapatan aja. Oke, poin pertama. Jangan cuekin neraca. Terus? Kedua, cerita ini nunjukin kekuatan keterlibatan aktif atau potensi dari situasi kontrol. Meskipun Anda nggak bisa beli mayoritas saham, tapi paham gimana investor aktivis atau manajemen yang bagus bisa ngebangunin nilai aset itu penting. Anda bahkan bisa nebeng istilahnya, co-tailing, sama investor aktivis yang Anda percaya punya rencana bagus. Walaupun ya, perlu dicatat juga, Buffett belakangan agak ragu sama beberapa aktivis modern. Tapi intinya, perubahan di manajemen atau pemilik bisa jadi pemicu nilai. Nebeng aktivis, menarik juga idenya. Poin ketiga. Ketiga, dan ini mungkin inti dari gaya awal Buffett di Dempster. Pentingnya konservatisme ekstrim dan margin of safety yang tebal. Terutama kalau Anda mau coba gaya deep value atau cigar butt. Jangan pernah bayar harga mepet sama nilai intrinsik versi Anda, meskipun hitungan Anda udah konservatif. Harus ada diskon gede, bantal tebal, buat jaga-jaga dari macam-macam risiko. Ingat kata Buffett tadi kan, kalau tipis aja, lewatin. Disiplin ini kunci banget. Tentu sih ya, nyari Dempster baru sekarang pasti lebih susah. Apalagi buat dana besar. Buffett sendiri ngakuin kan ya, gaya cigar butt ini paling pas waktu dananya masih kecil dulu. Susah buat diskalain. Benar banget. Tapi meskipun peluang cigar butt murni mungkin udah jarang dan susah dieksekusi dalam skala besar, prinsip dasarnya itu fokus ke valuasi aset yang teliti, analisis kuantitatif yang disiplin, margin of safety, sabar, itu semua fondasi yang kuat banget dan tetap relevan buat investor manapun di pasar manapun. Oke, jadi barusan kita udah telusuri bareng kasus Dempster Mill Manufacturing Company. Studi kasus klasik dari bab 9 Warren Buffett's Ground Rules. Contoh nyata gimana strategi konversi aset kalau didorong analisis mendalam, sabar, plus tindakan manajemen yang tegas, bisa hasilin untung gede banget. Berita atau proyeksi laba yang kadang terlalu muluk. Ini ingetin kita kalau nilai itu seringnya ada di tempat nggak terduga. Di perusahaan yang mungkin kelihatan bosenin, bermasalah, atau dicuekin pasar. Asal kita punya cara nilai yang benar, disiplin buat konservatif, dan berani ambil tindakan berdasarkan analisis kita sendiri. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal buat Anda bawa pulang, buat direnungin. Di dunia investasi sekarang, yang kayaknya fokus banget sama cerita pertumbuhan keren, teknologi masa depan, atau metrik populer sesaat, seberapa sering sih Anda benar-benar luangin waktu buat nyelam ke dalam neraca perusahaan yang Anda minati? Benar-benar kritis gitu. Apa Anda cuma fokus ke ceritanya aja? Potensi untung di masa depan? Atau Anda juga aktif nyari harta karun yang mungkin ngumpet di aset realnya yang lagi dinilai murah atau dicuekin sama pasar sekarang? Pertanyaan bagus tuh buat jadi bahan renungan di perjalanan investasi Anda. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya ya.